Saudara-saudara, kalau kita sudah ada keyakinan baik di bidang pekerjaan maupun agama, kemudian ada kemoralan baik di bidang pekerjaan maupun agama, kemudian juga ada suka mendengar, mendapatkan informasi baik di bidang pekerjaan maupun agama, maka yang keempat adalah kerelaan. Kerelaan ini adalah memberi, berbagi. Berbagi di bidang pekerjaan adalah mencari hasil, mendapatkan hasil, kemudian cobalah kita bagi-bagi. Ya, seperti dalam kesempatan ini kan juga tadi kalau kita lihat sponsornya banyak sekali. Sampai Pak Egi saja mau bacanya bingung. Wah, saking banyaknya. Ini luar biasa sekali. Nah, kenapa saudara? Karena umat-umat ataupun para simpatisan di sini, karena banyak juga loh yang bukan umat yang sponsor itu, ya, para simpatisan ini rela berbagi secara materi, rela berbagi. Wah, ini termasuk punya mentalitas sang pemenang karena mau berbagi. Berapa banyak saudara kita ini yang kadang punya sesuatu tapi sulit berbagi. Kadang-kadang, ayo ini ada acara seminar, ayo kita berdana, kamu aja. Atau kalau panitia mungkin mengeluarkan edaran, mana? Oh, aku nggak mau yang nomor 1. Kamu keliling dulu sana seluruh kota. Nanti aku lihat aku yang paling akhir. Nah, kemudian panitia keliling, semua jawabnya sama. Kamu keliling dulu seluruh kota, kamu keliling dulu seluruh kota. Akhirnya panitia sudah seminggu jalan kosong. Akhirnya panitia ngisi sendiri X rupiah. Ketika panitia ngisi X rupiah pertama, semua X semua. Nggak ada yang 2X, 3X, 10X, nggak ada. X semua. Coba saudara. Kenapa? Karena kadang kita sulit berbagi. Ada satu kisah saudara. Kisah tentang persaudaraan. Anaknya Pak Ponijan cuma 1, jadi nggak bisa untuk contoh. Tapi anaknya Pak Andri Wongso 3 bisalah dijadikan contoh. Masih ada. Anak Pak Andri Wongso mungkin waktu masih kecil-kecil, 3 orang. Saya ambil contoh sajalah. Saya pakai contohnya Pak Andri Wongso itu karena tahu kalau saya main-main. Kalau saya pilih salah satu misalnya Pak Budi atau apa, dikira saya membicarakan keluarganya kan repot, ya. Nah, saya jadi pilih Pak Andri Wongso karena saya main-main. Ya. Nah, waktu anaknya Pak Andri Wongso masih kecil, atau lebih gampang lagi Pak Andri Wongso sendirilah. Tadi kan Pak Andri Wongso 3 bersaudara. Andri Wongso anak kedua dari 3 bersaudara. Hafal. Satu ketika mamahnya memberikan sepotong roti. Kan seingat saya kan mengerjakan roti ya Pak Andri Wongso, membuat kue. Mamahnya memberikan sepotong roti kepada Pak Andri Wongso. Kemudian mamanya berkata, Nak Andri, ini kamu bagilah roti ini kepada saudara-saudaramu, karena kamu 3 bersaudara. Oh, iya mah. Mungkin dia, owe mah. Kemudian Andri kecil tidak mengerti. Jadi dia tanya, Mah, apa sih artinya persaudaraan? Mamahnya menjawab dengan bijaksana, persaudaraan artinya, Nak, ketika kamu punya roti yang sebesar itu, kemudian kamu bagi ke kakakmu, dan kamu bagi ke adikmu, dan kamu mengambil hanya jumlah yang sedikit, itulah persaudaraan. Betul apa enggak?
Kamu bagikan ke kakakmu gede, kamu kasihkan adikmu gede, yang kecil untuk kamu sendiri. Betul toh? Ini kan persaudaraan. Mengalah toh artinya? Betul enggak? Betul apa tidak? Roti gede nih, bagi tiga. Pokoknya untuk koko paling gede, adik gede juga, diri sendiri sedikit. Betul? Cocok? Kenapa? Masa harus sama? Wah, pelit-pelit nih, nggak mau berkorban, bahkan kepada keluarganya aja nggak mau berkorban. Padahal sebetulnya menurut mamanya Andri Wongso dalam kisah ini, nggak tahu di kenyataannya, dia mengatakan besar kasih koko, agak kecil kasih adik, kamu paling kecil. Saudara-saudara, Andri Wongso punya mimpi menjadi orang yang persaudaraannya kuat. Maka dia mengatakan, oke mah, kalau memang nilai persaudaraan seperti itu, biarlah koko yang membagi. Apa itu? Kokonya dapat yang kecil toh. Kan Andri Wongso punya mimpi dapat roti yang lebih gede. Kalau dia yang bagi kecil, kokonya aja yang bagi. Pinter memang Andri Wongso. Aduh, hebat Andri Wongso. Mantep memang. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang sebetulnya itu kerelaan. Kita dilatih untuk kerelaan. Kalau tadi secara materi ya, jadi punya perusahaan kemudian berdana ya, sampai banyak sekali berdana, bagus sekali ya, donatur banyak. Ini kita nanti bisa sebutkan satu-satu atau nanti panitia mengulang lagi untuk slide-nya, itu bagus dan posisinya juga bagus. Kalau dulu kita pernah di satu tempat, wah semua sponsor semua, malah temanya tidak ada. Kita pikir ini temanya tema sponsor apa ini? Kita bingung, pas juga sama Pak Po juga hari itu ya. Nah, jadi itu kerelaan bersifat materi, saudara, sangat bagus. Kemudian kerelaan yang bersifat spiritual adalah kemampuan untuk memaafkan orang. Mentalitas pemenang itu adalah ketika kita mau memaafkan orang. Kita kadang-kadang memaafkan itu sulit loh. Beberapa orang suka dana paramita ya, saudara-saudara. Kalau kebaktian mendengar lagu mari kita berdana, apa itu? Dana paramita. Biasanya begitu lagu keluar, semua langsung cari di dompet. Betul apa tidak? Betul. Betul? Yang ngomong betul itu hanya satu orang, berarti yang lain ini termasuk yang jarang ke wihara. Atau kalau ke wihara lagu apapun juga aku nggak mau tahu. Wah, gawat, gawat. Nah, saudara-saudara, kemudian berdana. Ada orang suka berdana, rajin, tiap kali kebaktian berdana, ada acara-acara dia berdana. Tetapi dengan pasangan hidupnya sendiri, mau dana senyum aja susah. Betul ya? Wah, apa Anda melakukan? Jadi berdana senyum aja susah, sulit sekali. Pasangan hidup kadang diam-diaman 2 hari, 3 hari, seminggu tetap diem, sampai ke wihara juga diem-dieman, terus begitu. Apa artinya? Ketika materi bisa kita serahkan, ketika materi bisa kita berikan, senyum yang gratis saja kenapa kita jual mahal? Kenapa kita tidak umbar senyum, kita obral senyum? Sama pasangan hidup, orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, kenapa kita tidak mulai tersenyum? Karena senyum berarti kita mulai memaafkan dia. Kenapa kita mahal? Senyumlah. Ketika jalanan macet,
ke mobil sebelah, selain hai, senyum. Gratis senyum. Ini adalah spiritual, berdana spiritual. Kemudian saudara-saudara, mentalitas sang pemenang dalam kerelaan ini adalah yang lebih luar biasa, mengkondisikan orang juga sukses. Ini tidak mudah. Kalau di dalam Sang Buddha, ketika Sang Buddha mengatasi naga Nandu Pananda, naga yang berkepala 7, kemudian Sang Buddha meminta Bante Moggallana, salah satu murid yang paling hebat, untuk menangani naga Nandu Pananda. Jadi begitu disemprot oleh api, Bante Moggallana kemudian mengeluarkan kemampuan batinnya dalam meditasi dan akhirnya bisa selamat dari api. Ya, jubahnya pun tidak terbakar. Kemudian Nandu Pananda yang naga besar ini diatasi lagi oleh Bante Moggallana yang menjadi ular lah, yang menjadi apa, sampai pertempuran yang besar sekali. Dan akhirnya Nandu Pananda ini tunduk dan menjadi murid Sang Buddha. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini Sang Buddha punya mentalitas sang pemenang. Bahwa pemenang itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Pokoknya yang hebat hanya aku, orang lain tidak ada yang hebat. Tidak. Tapi justru beliau mendelegasikan wewenang kepada Bante Moggallana, sehingga kalau seandainya Bante Moggallana itu tidak berhasil, masih ada Sang Buddha yang mendukung. Tapi karena Sang Buddha juga maha tahu, maka juga tahu juga pasti Bante Moggallana bisa ngatasi. Dan ini adalah pemimpin yang baik. Inilah mentalitas sang pemenang, mendorong orang untuk sukses. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau di bidang bisnis Anda sudah sukses, berapa banyak orang yang Anda buat menjadi sukses juga. Kalau Anda mendukung orang menjadi sukses, maka Anda punya mentalitas pemenang. Tapi kalau Anda selalu merahasiakan resepnya, ini bagaimana bisa sukses? Belajar sendiri. Aku juga susah kok dulu nyarinya. Ini bukan mentalitas pemenang. Walaupun sukses, dia adalah mentalitas pecundang, tidak bisa melawan persaingan. Tapi kalau orang mentalitas sukses, dia berani bersaing. Ayo, kamu aku ajari, total aku ajari. Maka kalau kamu sukses, kamu lebih sukses dari aku, itu memang rezekimu. Tapi kalau aku tetap yang sukses, berarti kita memang rezeki kita beda. Kemampuan boleh sama, rezeki tidak sama. Nah, inilah sebabnya saudara-saudara, kalau Anda punya pegawai di toko, kadang-kadang Anda ajari aja 100% apa yang Anda bisa, ajari, tidak apa-apa. Kemudian orang mengatakan, wah, setelah saya ajari kok dia diambil toko sebelah. Tidak apa-apa. Berarti apa yang kamu ajarkan sukses. Karena sampai orang lain tertarik untuk menjadi pegawai, menarik pegawaimu. Didik lagi dari nol lagi. Lah kan capek membuat orang jadi pandai. Berarti kamu tidak punya mentalitas pemenang. Didik lagi dari nol, diambil lagi pantai sama tetangga, ambil lagi, silakan, ambil lagi, silakan. Kenapa? Karena satu saat nanti kamu akan membuktikan bahwa kebajikanmu itu tidak akan tertandingi. Kamu akan tetap menjadi pemenang, dan dia yang hanya ngikuti saja itu, dia tetap akan pecundang. Ini saudara-saudara, makanya satu ketika ada cerita Albert Einstein. Tadi gambarnya sudah ada di bawahnya Pak Andri Wongso. Masih ingat tadi salah satu Albert Einstein, di atas lagi tiang, dan dengan musik cereng, epic banget. Wah, Andri Wongso, sang pembelajar. Nah, satu ketika saudara, Albert Einstein ini mengajarkan teorinya pada hari itu adalah teori relativitas yang di mana-mana di seluruh perguruan tinggi diajarkan terus. Ini kisah nyata. Sopirnya selalu ikut duduk di belakang. Sopirnya ikut. Wah, ini cerita terus gitu juga. Sampai sopirnya ini hafal. Kalau Einstein ngomong ini yang pertama, mesti yang kedua ini. Yang ketiga ini, yang keempat ini hafal dia.
ngelotok. Kemudian diskusi. Wah, pokoknya kalau pertanyaannya ini jawabnya ini ngelotok. Sopir ini sampai satu ketika iseng. Mungkin lama-lama nanti Pak Egi bisa iseng juga loh sama Pak Ponijan. Ayo coba kita ganti. Nah, siapa tahu di tempat itu yang tidak ada Chinese ghost story tadi. Jadi nggak tahu Pak Po itu model bagaimana. Anda tahu Pak Egi ya? Yang tadi loh yang buka acara. MC. Nah, satu ketika sopirnya iseng. Tin, gantian yuk. Aku bosen nih jadi sopir di belakang terus. Kamu aja gantian. Aku ngajar. Kamu yang duduk di belakang. Wow, gitu. Wah, ngajar sopirnya. Persis Einstein. Loh, sudah tiap hari ngomongnya. Jelasin. Mahasiswa kagum-kagum. Hebat ya. Dia diam aja, dipikirnya kan mahasiswa, dia Einstein-nya. Diem. Siapa yang mau bertanya? Pertanyaan gampang, bisa jawab semua. Satu ketika saudara, sudah ke beberapa kampus, sukses terus. Sopirnya Einstein makin pede. Ternyata Einstein ini ya tidak sepinter-pinter banget lah. Aku ya bisa ternyata. Saudara-saudara, satu ketika di satu kampus jelaskan, bisa semua. Masih posisinya sama, Einstein duduk di belakang, sopirnya yang menjelasin. Kemudian pertanyaan ada, ya si A, si B, si C, jawab semua. Akhirnya timbul satu pertanyaan yang belum pernah keluar sebelumnya. Pertanyaan ini, belum pernah ada ini, tidak bisa jawab. Tapi sopir Einstein ini tidak kekurangan akal. Dia langsung mengatakan, pertanyaan seperti itu mudah. Biar sopir saya saja yang menjawab. Akhirnya Einstein maju dan ini sopirnya. Jawab dia. Nah, saudara-saudara, orang yang seperti ini, walaupun diajar pada satu titik tertentu, dia pasti tidak bisa. Karena itu, kalau Anda punya ilmu apapun juga, bagi. Karena tiap orang hokinya nggak sama. Dan inilah di dalam Dhamma, kenapa Sang Buddha disebut sama Sang Buddha? Karena beliau mengajarkan sampai orang mencapai kesucian yang sama. Itu adalah mentalitas pemenang. Jangan pernah mahal dengan rahasia-rahasia kesuksesan Anda, karena kesuksesan Anda begitu Anda bagikan, Anda bisa bertambah sukses lagi, tambah sukses lagi, karena tiap kali Anda mengucapkan ada hal baru yang membuat Anda lebih tercerahkan. Kalau sudah ada keyakinan, ada kemoralan, kemudian suka mendengar informasi dari berbagai hal, baik yang spiritual maupun yang di bidang keseharian, kemudian ada kerelaan, yaitu berbagi dan bahkan mendorong orang lebih sukses dari Anda kalau bisa, maka yang kelima, yang terakhir adalah punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya tahu kapan satu ucapan disebutkan atau kapan tidak disebutkan, kapan perilaku ini dilakukan, kapan tidak dilakukan. Saya harus berpikir apa, tahu apa yang harus dikatakan, saya harus berpikir apa supaya saya melakukan sesuatu. Inilah kebijaksanaan, bisa memilih. Ya, kebijaksanaan kalau di dalam pekerjaan, memilih pekerjaan yang tepat sehingga menambah keberhasilan kita. Kalau kebijaksanaan di bidang spiritual, itu yang nanti mengembangkan kesadaran setiap saat. Sadar saat duduk, jalan, berdiri, apa saja selalu sadar, yang nanti akan mengkondisikan seseorang mencapai kesucian. Kalau 5 hal ini saudara bisa Anda kerjakan, keyakinan, kemoralan, mendengar, kemudian juga kerelaan, dan punya kebijaksanaan, bisa memilih baik dan buruk, mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk, mengevaluasi pekerjaan untuk ditingkatkan dan menghindari yang jelek-jelek, maka inilah mentalitas sang pemenang. 5 hal ini kalau bisa Anda lakukan, kesuksesan menjadi konsekuensi logis. Dan saudara-saudara, kalau kita mau melangkah, kita mau mencoba, kesuksesan akan
setengah kita capai. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai di sini, hanya ngerti tapi kita tidak jalani, maka kesuksesan hanya sekedar teori saja. 5 hal inilah saudara, semoga bisa kita miliki dan kita gabungkan dengan apa yang Pak Andri Wongso sampaikan. Terima kasih, semoga selalu bahagia. Iya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali buat Bante Utamo Mahathira.